Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 9 dari mata kuliah manajemen logistik dan transportasi. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008 dengan judul Pengaruh Infrastruktur Pelabuhan terhadap Efisiensi Proses Ekspor dan Impor. Infrastruktur pelabuhan memainkan peran vital dalam rantai pasokan global. Pelabuhan yang efisien dan modern dapat meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor yang berdampak langsung pada perekonomian nasional dan daya saing internasional. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik transfer barang, tetapi juga sebagai hubungan logistik yang kompleks, mengintegrasikan berbagai mode transportasi dan layanan pendukung. Komponen infrastruktur pelabuhan dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu fasilitas fisik. Dapat dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu dermaga, area di mana kapal berlabuh untuk bongkar muat barang. Yang kedua, gudang, tempat penyimpanan sementara barang sebelum didistribusikan. Yang ketiga yaitu crane dan alat angkut, peralatan untuk memuat dan membongkar kontainer dan kargo lainnya. Yang keempat yaitu container yard, area penyimpanan kontainer yang menunggu proses lebih lanjut. Nah, poin yang kedua yaitu teknologi informasi dalam komunikasi atau biasa disingkat ICT. Yang pertama yaitu sistem manajemen pelabuhan. Platform digital yang mengelola operasi pelabuhan termasuk jadwal kapal, penanganan kargo, dan pelacakan barang. Yang kedua yaitu tracking dan monitoring. Sistem GPS dan RFID untuk pelacakan real-time barang dan pergerakan kontainer. Yang ketiga yaitu otomatisasi. Penggunaan teknologi otomatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Nah, poin yang ketiga yaitu akses transportasi. Yang pertama yaitu jalan raya dan rel kereta api. Koneksi darat yang efisien untuk distribusi barang ke dan dari pelabuhan. Yang kedua, jaringan pelabuhan lainnya. Hubungan dengan pelabuhan domestik dan internasional lainnya untuk memastikan aliran barang yang lancar. Poin yang keempat yaitu fasilitas pendukung. Yang pertama, jasa logistik, penyediaan layanan yang menangani pengiriman, pergudangan, dan distribusi barang. Yang kedua yaitu bea cukai, proses pemeriksaan dan penyelesaian administrasi untuk barang yang masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu inspeksi keamanan, fasilitas dan prosedur untuk memastikan keamanan kargo dari ancaman seperti penyelundupan dan terorisme. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pengaruh infrastruktur terhadap efisiensi proses ekspor dan impor. Dapat juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kecepatan dan ketepatan proses. Proses bongkar muat. Infrastruktur modern seperti crane otomatis mempercepat bongkar muat barang dari kapal ke darat, mengurangi waktu tunggu kapal. Dan sistem manajemen yang terintegrasi. Menggunakan PMS yang efisien memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan pelacakan barang secara real-time, mengurangi risiko kesalahan dan penundaan. Kemudian poin yang kedua yaitu biaya operasional. Pengurangan yang pertama yaitu pengurangan biaya tenaga kerja. Otomatisasi dan teknologi modern mengurangi ketergantungan
pada tenaga kerja manual sehingga menurunkan biaya operasional. Yang kedua yaitu efisiensi transportasi. Infrastruktur jalan raya dan rel kereta api yang baik mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kecepatan distribusi barang. Yang ketiga yaitu kapasitas dan volume penanganan. Dapat dibagi poin. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas. Pelabuhan dengan infrastruktur yang baik dapat menangani volume barang yang lebih besar, meningkatkan throughput dan kapasitas ekspor impor. Yang kedua yaitu dermaga yang lebih panjang, menyediakan ruang untuk lebih banyak kapal untuk berlabuh sekaligus mengurangi waktu tunggu kapal untuk mendapatkan tempat berlabuh. Nah, poin yang keempat yaitu keamanan dan kepatuhan. Juga dapat dibagi menjadi 2 poin yaitu sistem keamanan canggih. Penggunaan teknologi seperti scanner dan sistem deteksi otomatis meningkatkan keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Yang kedua yaitu efisiensi administrasi. Sistem ICT yang terintegrasi memastikan bahwa semua dokumen dan proses administratif dijalankan dengan efisien, mengurangi risiko kesalahan dan penundaan. Nah, di sini terdapat studi kasus. Yang pertama yaitu pelabuhan Rotterdam di Belanda. Infrastruktur modern menggunakan teknologi otomatisasi tinggi seperti krain otomatis dan sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Efisiensi operasional mengurangi waktu bongkar muat dan mempercepat aliran barang melalui pelabuhan, menjadikan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Kemudian pelabuhan Singapura. Teknologi tinggi, implementasi sistem otomatisasi dan teknologi informasi canggih untuk pengelolaan kargo dan koneksi transportasi. Hubungan transportasi yang kuat dengan jalan raya, rel kereta, dan pelabuhan udara meningkatkan efisiensi distribusi barang. Pengaruh infrastruktur pelabuhan terhadap efisiensi proses ekspor impor sangat signifikan. Infrastruktur pelabuhan yang memadai dapat meningkatkan efisiensi proses ekspor impor dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu ketersediaan fasilitas. Infrastruktur pelabuhan yang memadai memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas seperti dermaga, gudang, dan peralatan lainnya. Hal ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan barang lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu kapasitas. Infrastruktur pelabuhan yang memadai memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume pengiriman dan penerimaan barang yang tinggi. Hal ini mengurangi kemungkinan keterlambatan dan kegagalan pengiriman. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas. Infrastruktur pelabuhan yang memadai memiliki kualitas yang baik seperti dermaga yang stabil dan aman serta peralatan yang modern dan efektif. Hal ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan barang lebih cepat dan lebih aman. Kemudian poin selanjutnya yaitu keterjangkauan. Infrastruktur pelabuhan yang memadai memiliki akses yang lebih baik ke jalan, jaringan transportasi, dan jaringan komunikasi. Hal ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan barang lebih cepat dan efisien. Kemudian poin yang berikutnya yaitu biaya. Infrastruktur pelabuhan yang memadai dapat mengurangi biaya pengiriman dan penerimaan barang dengan memungkinkan penggunaan peralatan yang lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Kemudian keterampilan. Infrastruktur pelabuhan yang memadai dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelabuhan dalam mengelola pengiriman dan penerimaan barang.
Hal ini memungkinkan pelabuhan untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian, keterkaitan. Infrastruktur pelabuhan yang memadai dapat meningkatkan keterkaitan dengan jaringan transportasi dan jaringan komunikasi lainnya. Hal ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan barang lebih cepat dan efisien. Nah, di sini contoh infrastruktur pelabuhan. Yang pertama yaitu bandara. Bandara yang memadai dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan karena bandara yang baik dapat mempercepat proses pengangkutan barang dan meningkatkan kemampuan pengangkutan. Yang kedua yaitu jalan. Jalan yang memadai dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan karena jalan yang baik dapat mempercepat proses pengangkutan barang dan meningkatkan kemampuan pengangkutan. Nah, dari seluruh materi tadi dapat kita simpulkan bahwa pengaruh infrastruktur pelabuhan terhadap efisiensi proses ekspor impor sangat penting. Pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan investasi, dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pelabuhan harus menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor. Sekian tugas saya kali ini. Terima kasih. Shalom.